Hai, kembali lagi di channel saya Susanti Amalia edisi jalan-jalan. Nah, kali ini kita akan menikmati jalan-jalan pada suasana malam nih di salah satu kabupaten ya, kabupaten di Jawa Barat. Kira-kira kita lagi ada di mana nih? Tenang, nanti akan saya kasih tahu ya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa pantengin terus video ini supaya teman-teman dapat informasi jalan-jalan, karena di Susanti Jalan-Jalan semua bisa liburan. Oke teman-teman semuanya, kita lagi ada di salah satu kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Ciamis. Nah, kita bisa lihat nih ada tulisan alun-alun Ciamis. Nah, ini adalah suasana alun-alun Ciamis jika kita lihat itu dari atas ya teman-teman. Nah, bagaimana sih kita mau mengelilingi atau ada apa aja sih di alun-alun? Nah, sebenarnya kita nggak akan bukan alun-alunnya yang akan kita bahas kali ini, tapi kita akan menaiki bus wisata yang dinamakan dengan Gatrik ya. Gatrik ini singkatan dari Galuh Tur Kota Klasik. Nah, ternyata Gatrik ini bukan hanya singkatan teman-teman, tapi Gatrik ini adalah salah satu sebutan untuk permainan anak-anak pada zaman dahulu kala. Nah, akhirnya karena namanya unik dan juga memiliki arti, makanya dipakailah untuk bis wisata ini. Oke, untuk bis ini tiap malam minggu itu kita bisa menaikinya atau startnya itu dari GCN ya. Jadi di Galuh Culinary Night yang letaknya berada di Stadion Galuh Ciamis yang tempatnya dekat dengan Terminal Ciamis. Untuk harga tiketnya murah banget, cuman Rp10.000 ya. Jadi itu di flat, mau anak-anak ataupun orang dewasa harganya sama Rp10.000 per orang. Oke, nah teman-teman, kita mau coba nih keliling kota Tasik dengan menggunakan Gatrik. Nah, apa aja sih yang kita bisa lihat di kota Ciamis ini ya teman-teman? Oke teman-teman, kita akan memulai perjalanan berkeliling kota Ciamis dengan menggunakan Gatrik ini ya. Nah, ini udah mulai jalan nih dari arah stadion. Kita masuk ke Jalan Cipto Mangunkusumo ya. Jadi di sini rutenya itu cukup lumayan lama, sekitar 15 menit atau 20 menit tergantung dari keramaian di jalannya. Nah, kalau misalkan tidak ada acara, misalkan di jalan-jalan tertentu, insya Allah jalannya tidak akan macet ya teman-teman. Oke, nah sambil kita menikmati ini suasana malam hari di Kabupaten Ciamis ini atau di kota Ciamis ini tepatnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ternyata Kabupaten Ciamis itu memiliki sejarah. Nah, jadi kota Ciamis ini adalah kota yang kental akan sejarahnya dan berkaitan dengan kerajaan Galuh ya teman-teman. Nah, di sini itu di kota Ciamis ini dulunya itu adalah sebuah pusat kota bernama Kerajaan Galuh. Nah, dalam Sanskerta kata Galuh menunjukkan sejenis batu permata dan biasa dipergunakan untuk menyebut putri raja yang sedang memerintah dan belum menikah. Nah, itu ya. Jadi historinya bahwa kota Ciamis ini dulu itu adalah Kerajaan Galuh ya teman-teman. Nah, jadi sedikit cerita tentang Galuh ini ya. Galuh itu pada tahun 1914 sudah menjadi kabupaten yang dipimpin oleh Tumenggung Sastrawinata. Lalu setahun kemudian Kabupaten Galuh dimasukkan ke Residenan Priangan atas persetujuan Belanda. Nah, kemudian Tumenggung Sastrawinata secara resmi mengubah nama Kabupaten Galuh menjadi Kabupaten Ciamis dan diresmikan juga oleh Belanda. Perubahan tersebut pada 1 Januari 1916. Jadi namanya dulu Kabupaten Galuh, sekarang menjadi Kabupaten Ciamis ya teman-teman. Nah, jadi Ciamis itu di beberapa daerah mungkin namanya artinya berbeda ya. Nah,
sebenarnya Ciamis itu pernah menjadi tempat pertempuran pasukan Galuh dengan prajurit Mataram dan kemudian pasukan kolonial Belanda. Nah, usai pertempuran daerah tersebut banjir darah sehingga menimbulkan bau amis. Nah, dari itulah dinamai Ciamis. Tapi menurut sebagian besar warga, amis itu adalah, kalau dalam bahasa Sunda itu adalah manis. Jadi cai atau ci itu adalah cai atau air ya. Jadi dalam bahasa Sunda Ciamis itu berarti air yang manis. Oke, itu sedikit histori terkait dengan Kabupaten Ciamis ini ya teman-teman. Nah, apa aja sih yang ada di Kabupaten Ciamis ini ya? Seperti selayaknya semua kabupaten atau kota, pasti memiliki yang namanya alun-alun. Nah, di sini alun-alun Ciamis ini namanya adalah Taman Rafflesia. Nah, merupakan tempat yang ikonik yang digunakan sebagai pusat berbagai kegiatan. Nah, itu ya. Jadi Taman Rafflesia ini ciri khasnya adalah memiliki tugu air mancur yang berbentuk bunga rafflesia. Bunga rafflesia itu adalah bunga langka yang setumbuhnya dulu tuh didapatkannya itu di Pangandaran yang saat itu masih menjadi Kabupaten Ciamis. Kalau sekarang Pangandaran sudah menjadi kota sendiri ya. Jadi udah berpisah dari Kabupaten Ciamis. Nah, di sini selain alun-alun, kita juga melewati namanya Masjid Agung ya, bisa teman lihat ya. Nah, jadi alun-alun Taman Rafflesia ini dekat dengan Masjid Agung. Nah, itu sedikit tentang Kabupaten Ciamis ya, khususnya kita sedang berada di alun-alun nih. Ini adalah suasana alun-alun Ciamis. Nah, banyak orang yang melakukan berbagai kegiatan aktivitas. Biasanya di sini berjalan-jalan atau sekedar menikmati suasana malam bersama keluarga tercinta. Ciamis ini, alun-alun ini khususnya sudah melakukan renovasi ya. Jadi sekarang udah dibuka untuk umum dengan wajah yang baru, yang lebih bersih, yang memiliki beberapa tempat yang untuk spot-spot anak-anak bermain gitu. Jadi lebih di-upgrade lagi itu ya. Nah, selain alun-alun, ada Masjid Agung. Di Ciamis ini ada namanya jembatan yang ikonik dan legendaris. Nah, namanya Jembatan Cirahong. Nah, Cirahong ini memiliki panjang 202 meter dengan untayan rangka baja dan kayu tebal yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Ciamis. Nah, jadi tapi kita nggak ke Cirahong ini ya teman-teman. Nanti kita bahas deh kalau misalkan teman-teman penasaran seperti apa sih jembatan khas Ciamis yang unik ini. Nah, itu. Nah, tapi Cirahong ini bisa atau biasa menjadi salah satu destinasi wisata yang murah meriah karena di Cirahong ini kita bisa melihat bentangan alam yang indah, pemandangan sungai Citanduy yang menenangkan. Nah, sampai saat ini rangka jembatannya belum pernah diganti, tapi ada beberapa perubahan. Kalau dulu kita bisa melewati jalan Cirahong itu dengan menggunakan kendaraan roda 4, kalau sekarang hanya bisa untuk kendaraan roda 2 saja, dengan tujuan supaya tidak terlalu cepat rusak gitu kayu-kayu yang menyangga di jembatan tersebut gitu ya. Nah, selain itu, suatu kota atau kabupaten pasti memiliki makanan yang khas ya. Makanan khasnya adalah kalau di Ciamis namanya galendo. Nah, galendo itu terbuat dari ampas minyak kelapa yang digoreng hingga padat kecoklatan. Jadi seperti bentuknya tuh padat tapi dari ampas kelapa gitu ya. Nah, seiring perkembangan waktu, jajanan ini sekarang mulai dikreasikan dengan berbagai rasa. Ada original, ada coklat, ada kacang, ada pisang. Nah, teman-teman bisa mendapatkannya di toko oleh-oleh yang ada di Kabupaten Ciamis ini ya. Dan rasanya itu gurih ya, karena ini kan bahan utamanya adalah dari kelapa gitu. Kelapa kan memberi rasa yang gurih gitu, asin gurih itu ya. Nah, tapi harganya memang cukup tinggi, sekitar 50.000 atau 60.000 per kilogram. Karena ya proses pembuatannya itu cukup rumit ya, dan juga ini kan ciri khas dari suatu daerah gitu. Nah,
Itu aja mungkin teman-teman sekilas informasi terkait dari Kabupaten Ciamis ini. Nah, sambil jalan-jalan menikmati kota Ciamis, nah kita berkeliling dengan menggunakan gatrik. Dan kita juga mengetahui nih informasi terkait dengan kota Ciamis ini. Nah, jadi nanti teman-teman ketika menggunakan gatrik ini, teman-teman juga akan dipandu ya oleh panitianya yang ada di sana gitu ya. Jadi menjelaskan beberapa spot di Ciamis ini yang memiliki historical gitu ya. Nah, kita udah sampai nih, mau ke arah start tadi. Ini adalah menuju ke wilayah terminal ya. Jadi ke terminal Ciamis. Jadi tempatnya itu melewati, diawali dengan dari Stadion Galuh. Nah, kemudian ini adalah terminal Ciamis. Kalau malam itu udah sepi ya. Jadi Ciamis ini kotanya cukup sepi dan waktu beroperasi aktifnya itu cuma sampai jam 8 malam. Gitu ya, teman-teman. Jadi tidak seperti kota-kota besar lainnya. Nah, ini adalah GGT ya. Jadi semacam gedung olahraganya di Kabupaten Ciamis ini. Jadi terminal, GGT, stadion, nah itu berdekatan ya teman-teman. Jadi satu wilayah itu biasanya dipakai untuk atau berkaitan dengan olahraga. Nah, oke, kita udah sampai nih di Stadion Galuh Ciamis, di mana kita kembali lagi ke tempat tadi start waktu pertama kali mau mulai ya. Nah, setiap malam minggu di sini itu suka ada namanya tuh GCN, Galuh Culinary Night. Jadi tempat wisata, bukan wisata ya. Jadi wisata kuliner, teman-teman. Nah, saya pernah membahasnya di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman yang mau melihat ada apa aja sih di GCN ini, makanan apa aja yang misalkan dijajakan di GCN ini, teman-teman bisa cek video-video saya sebelumnya, atau nanti saya sertakan di deskripsi link video yang menjelaskan tentang GCN ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman terinspirasi untuk jalan-jalan ya. Jalan-jalan itu tidak harus mahal, jalan-jalan itu bisa di daerah kita sendiri. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau punya rekomendasi jalan-jalan bisa komen-komen di bawah video ini ya teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang udah subscribe. Bagi yang belum, jangan lupa untuk subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi lainnya terkait jalan-jalan. Bye-bye.